Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuswayu Adianti, NIM 1905520039, Program Studi S1 Akuntansi, mahasiswi Unisbank Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum saya mempresentasikan video, di sini saya akan mengenalkan kampus Unisbank Semarang. Untuk kampus Unisbank Semarang, yang pertama ada di Kampus Tugas Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan yang kedua ada Kampus Kendeng Jalan Kendeng 5 Medan Ngisor Semarang. Universitas Tekubang Unisbank Semarang memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang memiliki 4 program studi, yaitu terdiri dari S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan pendidikan profesi akuntansi. Yang kedua, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, yaitu terdiri dari S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri, dan S1 Teknik Informatika. Dan yang ketiga, Fakultas Hukum dan Bahasa, yaitu terdiri dari S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Dan yang terakhir, Fakultas Vokasi, yaitu terdiri dari D3 Perhotelan, D3 Keuangan Perbankan, dan D3 Manajemen Informatika. Fantastic. Unisbank sendiri adalah kampus yang sudah terakreditasi, dan salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah terakreditasi A. Kalian yang tertarik untuk belajar akuntansi, ayo bergabung bersama saya untuk menjadi mahasiswa Unisbank. Itulah profil dari Unisbank Universitas Tekubang Semarang. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten, atau 1 Januari 2014 atau untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor. Tujuan auditor yaitu yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian untuk pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Di sini juga ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Dan yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga, tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit nomor 700. Dan yang keempat, tanggal diterbitkan laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit bagi pihak ketiga. Dan yang kelima, peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
Ketentuan, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Dan yang kedua, auditor harus melakukan prosedur sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Dan yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit nomor 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Untuk fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan yang kedua menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan yang ketiga meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, dan yang kedua, kecuali jika kondisi yang terjadi menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah, laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.
Dan yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit nomor 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Dan jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolaan entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Dan yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Dan yang ketiga, kecuali jika kondisi berlaku, memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Dan yang terakhir, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru. Auditor harus memasukkan laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atau suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan laporan diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Untuk materi penerapan dan penjelasan lain ruang lingkup, ketika laporan keuangan audit dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan-badan atau sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan.
Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Untuk tanggal laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Berikutnya, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit mencakup prosedur yang memerlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, meliputi penilaian atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian, atau sebagai contoh untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penilaian atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan pada tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian atau sebagai contoh untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal pelaporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, maka tidak terdapat laporan keuangan interim atau baik atau tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen yang lain terkait untuk setelah tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Dan yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang
telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan yang telah terjadi? Dan yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau dirancanakan? Dan yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru? Atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau memusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan konsistensi, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Keenam, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam khusus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validasi atau asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Ketujuh, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan atau pemulihan kembali aset. Berikutnya, untuk membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Untuk penggunaan tanggal ganda, auditor mengubah laporan dan memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kepada pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikutnya, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Berikutnya, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat perundang-undangan atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Dan untuk tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga.
Tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Di sini ada tindakan, ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Lalu, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis. Untuk laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak yang yurisdiksi tertentu. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan mengungkapkan yang akan dibuat dalam hubungan dengan kelangsungan usaha. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut adalah relevan dengan pertimbangan tersebut, yaitu yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kelangsungan usaha kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen, menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Dan yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Dan yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan pengguna asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam standar audit nomor 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten, atau 1 Januari 2014 atau untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Untuk tujuan auditor adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan pengguna asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dalam peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang terakhir, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh standar audit nomor 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mengedukasikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis pengguna asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atau peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan untuk manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Untuk periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi yang telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut dari
mencakup 1. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dan peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut, menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. Dan yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang terakhir, meminta representasi tertulis manajemen dan jika relevan yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material menjadi ketika signifikan dampak potensialnya dan kemungkinan terjadian sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor mengungkapkan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dan dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Berikutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengguna asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atau kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Sesuai dengan kondisinya berdasarkan standar audit nomor 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Lalu, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya,
Bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Lalu, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusun dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Berikutnya, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Dan selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan lain asumsi kelangsungan usaha. Ada pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik 1 atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Resiko kelangsungan usaha dengan timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang didukung pemerintah, mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Lalu ada prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha keuangan. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Lalu ada pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Lalu, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Lalu, rasio keuangan utama yang buruk, kerugian operasi yang substansial, atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Dan berikutnya, dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditor pada tanggal jatuh tempo. Lalu, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman, perubahan transaksi dengan pemasok yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman, dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Dan berikutnya operasi, yang terdiri dari 1. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Lalu, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian, dan hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama kesulitan tenaga kerja, dan kekurangan penyediaan barang atau bahan, lalu munculnya kompetitor yang sangat. Dan untuk lain-lain, yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas dan jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Ketiga, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Dan yang terakhir, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.
Prosedur penilaian risiko yang diharuskan membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Berikutnya ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaat peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi, waralaba, atau perjanjian hukum lainnya. Selanjutnya ada tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Standar audit nomor 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor. Lalu ada pengevaluasian atas penilaian manajemen, penilaian dan analisis pendukung manajemen, serta mengevaluasi auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah dapat sesuai dengan kondisinya. Lalu berikutnya, periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Dan ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Berikutnya ada periode setelah penilaian. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak terjadwal atau kondisi yang terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen ketepatan pengguna asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen yang mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dan litigasi dan klaim tersebut. Keenam, mengkonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penekanan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan
dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dan pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Dan terakhir, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat memenuhi, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau mempengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Mengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, atau merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Lalu ada periode atas penilaian manajemen. Sebagai tambahan atas prosedur audit keuangan prospektif, untuk periode lalu terkini dengan hasil historis dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan atau penjaminan, dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis atau termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut, dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 atau Revisi 2009. Penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan lain, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Dan berikutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Terdiri dari kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan penggunaan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Lalu ada pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hal tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami. Kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar XX untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar. Perusahaan melampaui total asetnya sebesar Y. Kondisi tersebut bersama dengan hal sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya, ada pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bagi suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Yang pertama, ada basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal demikian. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha wajar dengan pengecualian.
Menurut pendapat kami, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bagi suatu opini tidak wajar. Lalu ada basis untuk opini tidak wajar. Perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal demikian. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Peristiwa tersebut mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan yang terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut. Opini tidak wajar menurut pendapat kami karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar. Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan pada tanggal sedemikian, serta kinerja keuangan atas arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh, basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan situasi pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Lalu ada manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor harus untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti tentang adanya rencana yang telah disiapkan manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada salah pengucapan saya minta maaf. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah motivasi dari saya. Belajar di bangku kuliah itu proses hidup juga. Sejatinya adalah belajar tanpa adanya batas umur dan tanpa ada kata tua. Jika jatuh harus berdiri, jika kalah harus mencoba lagi, jika gagal harus bangkit lagi sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Jadi tetap semangat dan raih cita-citamu.